Nomor satu, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun, ya kan, datang dengan keluhan keropeng di sekitar hidung dan bibir sejak 2 minggu yang lalu. Pasien, ya kan, sedang batuk pilek dan demam sejak 3 minggu yang lalu. Pemeriksaan fisik dalam batas normal, status dermatologisnya didapatkan krusta kuning madu, sebagian terdapat erosi di bawah kustra. Apakah penyebab tersering pada kasus di atas? Nah, kalau dari anamnesis ini khasnya, adalah impetigo. Dia krusta kuning, ya kan? Di bagian bawahnya terdapat erosi di bawah kustra, terutama pada anak-anak. Ya, impetigo. Impetigo ada dua. Ya, impetigo ada impetigo bullosa dan impetigo crustosa. Ya, nah, impetigo crustosa itu ada penyebabnya adalah SBHA, Streptococcus beta hematolyticus grup A. Gampangannya, kalau umpama bingung karena kulit ini kan kumannya lumayan ya. Nah, jadi hafalannya ini ya, jembatan kulitnya kita pakai crescent. Jadi semua ya kan yang diagnosisnya Crescent ini penyebabnya adalah SBHA. Crescent itu terdiri dari yang pertama adalah impetigo crustosa, yang kedua adalah ektima, ya kan? Kemudian selulitis, erysipelas dan phlegmon. Nah, kelima ini penyebabnya adalah Streptococcus beta hematolyticus grup A. Sedangkan penyebab ya kan penyakit kulit disebabkan karena bakteri lainnya, nah, itu penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Gitu ya. Gampangannya seperti itu. Gitu. Jadi kalau impetigo crustosa ya kan dia krustanya kuning seperti madu ya kan terutama di bagian anak-anak terletak di sini ya kan honey colored crust. Jadi warnanya itu kayak emang agak kekuningan. Jadi dasarnya itu ada krustanya. Dasar krustanya itu ada erosi. Jadi memang biasanya terletak di daerah wajah dan pada anak-anak. Kalau bulosa, dia predileksinya sama, tapi bedanya dia agak kan kendur ya, ada bulanya di sini. Ada bulanya sesuai dengan namanya ya, impetigo bulosa. Jadi ada bulanya. Gitu ya. Lah, DD kalau impetigo kursa sama ektima ya. Kalau ektima ini kan lebih sering pada daerah ekstremitas. Gitu ya. Jadi di ada bedanya adalah kalau ektima itu ulkus di atasnya krusta. Jadi bagian dasarnya bukan erosi tapi ulkus yang mengering gitu ya. Itu namanya ektima biasanya gitu. Terus terapi ya kan dari impetigo crustosa itu adalah antibiotik ya kan. Nah, tergantung kalau lesinya memang sedikit kita kasih topikal aja ya kan. Nah, kalau memang lesinya banyak kita kasih sistemik. Tapi kalau umpama dia keropengnya agak lumayan ya dia ya, agak lumayan sehingga biasanya kita edukasi pasiennya kita suruh kompres dulu. Kompres dulu supaya apa? Krustanya itu biar agak agak lunak. Krustanya agak lunak kita kompres bisa menggunakan cairan infus atau kalau umpama tidak ada ya kita kasih air hangat. Kita kompres ya kan supaya lukanya lebih lunak baru dikasih salep. Ya, kompresnya punya 3 kali sehari ya, bisa 5 sampai 10 menit. Kita lalu nanti akan dikasih salep gitu ya. Nah, itu untuk nomor nomor satu. Ya, nanti kalau Mama ada pertanyaan langsung disanggah ya, Dek ya. Oke, sekarang yang selanjutnya. Nah, ini ya. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang dengan keluhan bercak merah, nyeri di tungkai kanan sejak 1 minggu yang lalu. Pasien pernah tertusuk duri 2 minggu yang lalu. Nah, ini ada tertusuk duri. Ya, nah pada status dermatologis ternyata ada eritem batas tidak tegas irreguler perabahan hangat dan ada nyeri tekan. Apakah terapi untuk kasus di atas?
Nah, dari status dermatologisnya kita tahu bahwasanya dia ada eritem, batasnya tidak tegas dan irregular. Nah, ini adalah khasnya dia adalah selulitis. Ya, jadi kalau selulitis itu merupakan infeksi di lapisan subkutan, di mana khasnya dia, status dermatologisnya dia ada plak atau eritem, ya kan, plak atau makula yang eritem dengan batas yang tidak tegas. Jadi dia itu nanti akan diffuse, gitu ya. Dan nyeri, ya kan, biasanya ada gejala sistemik berupa demam. Nah, yang paling sering adalah di tungkai atau ekstremitas. Nah, biasanya karena luka. Nah, pada pasien ini, ya, pada soal ini, itu dia tertusuk duri. Ya, tertusuk duri. Nah, DD-nya apa selulitis? Selulitis DD-nya adalah erisipelas. Predileksinya sama, bedanya cuman status dermatologisnya. Nah, yang kena lapisnya juga beda ya, gitu. Sehingga status dermatologis pada erisipelas batasnya dia tegas. Jadi eritem dan batasnya tegas. Nah, itu biasanya erisipelas. Ya. Nah, tata laksana antara selulitis dan erisipelas itu sama ya. Jadi kita lakukan kompres dingin, ya kan? Tujuannya adalah untuk membuat vasokonstriksi, ya kan? Kemudian kita elevasi tungkai dan yang paling utama adalah antibiotik, ya, karena penyebabnya adalah infeksi. Nah, antibiotik yang dipilih bagaimana? Apakah topikal atau sistemik? Tergantung lukanya, ya. Nah, biasanya kalau pada selulitis, ya kan, nah, itu biasanya kita pakai dua, yaitu topikal. Topikal ini digunakan pada area luka. Jadi kita bersihkan luka, baru kita kasih topikal pada area luka. Sedangkan sistemis karena dia sudah meradang pada daerah ekstremitas, ya kan, sehingga sudah ada nyeri tungkai dan sebagainya. Nah, lebih cepat kita double pakai sistemik. Ya, gitu. Jadi untuk terapinya, ya kan, kita menggunakan dua ya, topikal pada daerah lesinya karena dia sudah menyebar satu dermatologisnya, baru kita sistemik. Dua ya antibiotiknya, jadi bisa topikal atau sistemik, gitu ya. Oke, itu untuk selulitis. Nah, sekarang saat selanjutnya, seorang laki-laki berusia 25 tahun ke puskesmas dengan keluhan timbul bercak merah, ya kan, di daerah punggungnya sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal, terutama saat berkeringat. Awalnya kecil, lama-lama makin luas dengan sisik, ya kan, tepis di sekelilingnya. Nah, dengan pengobatan diberikan steroid hidrokortison, namun tidak membaik, tapi tambah melebar. Nah, pada regio zigomatikum, pada pipi ya, berarti ya. Nah, didapatkan adanya makula erythematus, batasnya jelas, ya kan? Ada polisiklik, ya kan? Nah, bagian tepi bawah lebih aktif dan tertutup skuama tipis. Apakah etiologi, ya kan? Pada kasus di atas. Nah, ini ya kan kalau dari status dermatologisnya, nah ini ya ada batasnya jelas, polistikik, bagian tepi tampak lebih aktif. Nah, tepinya lebih aktif dan tertutup skuama. Nah, ini ya. Nah, jadi tepinya dia lebih aktif. Jadi kemungkinan dia kena tinea. Ya. Nah, jadi tepinya dia aktif dan meninggi. Gitu. Nah, skuamanya, nah ini ya ada skuama tipis. Gitu. Nah, ini bedanya kalau tinea sama pityriasis. Kalau pityriasis dia tidak ada tepi yang meninggi, gitu ya. Jadi dia cuma ada makul kemudian tertutup skuama tipis. Karena dia di soal ini tampak lebih aktif, ya kan, bagian tepinya. Nah, itu maka kita curiganya ke arah tinea. Nah, tinea sendiri itu
penyebabnya, etiologinya terbagi menjadi 3. Ya, nah, ini singkatannya TOM. Ada Trichopiton, Epidermopiton, dan Mycosporum. Di mana tinea ini kan penyebabnya jamur. Ya, nah jamurnya ini tergantung untuk diagnosisnya tergantung letaknya. Kalau di kuku ya namanya Tinea unguium. Kalau di tangan ya Tinea manus, kalau di kaki ya Tinea pedis, kalau di daerah janggut atau kumis mungkin, nah itu namanya Tinea barbae, kalau badan Tinea corporis, kalau daerah pelipatan, entah itu lipat paha atau daerah lipatan manapun, ya, nah yang paling sering paha ya, nah itu namanya Tinea cruris. Kalau pada wajah seperti soal ini, Tinea facialis. Ya. Nah, kalau pada tinea, ya kan? Nah, sign and symptomnya adalah yang khas itu tadi, ya kan? Ada central healing, tapi aktif atau meninggi, gitu. Ya, ada central healing, tapi aktif atau meninggi. Sehingga pemeriksaan penunjangnya kita menggunakan KOH ya. Nah, KOH didapatkan namanya HIV sejati, HIV panjang sejati dengan sekat. Ya, atau istilahnya adalah antrospora. Nah, ini wajib dihafal ya. Karena nanti biasanya di soal-soal itu disuruh bedain. Ya, KOH-nya Tinea, Pityriasis versicolor, sama kan Candida. Nah, itu sering disuruh bedain. Ya, kalau memang Pityriasis versicolor atau yang seperti Canania, Malaysia furfur, dia HIV-nya dia bundar-bundar ya, atau istilahnya dia spaghetti and meatball, gitu ya. Nah, kemudian sedangkan kalau Candida dia lebih ke pseudo HIV. HIV-nya dia semu, ada banding yes kayak jamur gitu ya, kayak ada raginya gitu ya. Nah, blastospora gitu. Nah, itu wajib hafal ya. Karena itu sering dibolak-balik antara Tinea, Candida malassezia atau Pityriasis versi kolon. Jawane panuan. Gitu ya. Jadi wajib hafal untuk penunjangnya. Biasanya dibalik-balik gitu-gitu aja. Ya. Nah, ini kalau mama di kepala ya. Kalau di kepala namanya tinea capitis. Tinea capitis sendiri ada 4 ini ya. Ada Favus, ada Black Dot, tipe Chorion, ada Grey patch. Nah, pemeriksaan penunjang tambahannya kalau pada tinea capitis ya kan itu ada lampu wood. Nah, warnanya biasanya kita lampu wood warnanya kuning kehijauan. Gitu ya. Terus pengobatan tinea. Nah, yang namanya jamur pasti golongan azol. Ya, ada topikal, ada sistemik. Nah, tapi pada tinea, lini pertama topikalnya adalah sesama T. Tinea T. Nah, berarti terbinafin. Terbinafinnya adalah 1%. Ya, ini lini pertamanya. Kalau terbinafin tidak ada, baru golongan azol. Pokoknya apapun itu belakangnya azol pasti 2%-nya. Ketoconazol 2%, miconazol 2%, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau sistemik, jangan pada tinea, lini pertamanya adalah golongan griseofulvin. Nah, griseofulvin dengan dosis 500 sampai 1 gram per hari. Jadi bisa 1 kali 500, bisa 2 kali 500. Ya, gitu. Terus kalau umpama, ya kan, kalau tineanya kita dapatkan 3 ini. Ada tinea capitis, tinea barbae, atau tinea unguium. 3 ini, ya kan? Nah, terapinya adalah kita kasih terapi denyut. Nah, terapi denyut biasanya kita menggunakan itraconazole. Gitu. Umumnya kalau terapi sistemik itraconazole adalah 1 kali 100, ya kan, diminum 14 hari atau selama 2 minggu. Jadi pengobatan jamur itu rata-rata 2 minggu ya, gitu. Nah, sedangkan kalau terapi denyut kita kasih 2 kali lipatnya. 2 kali 200 mg, ya kan? Kita minum selama 1 minggu, kemudian istirahat 3 minggu, kemudian diminum selama 3
bulan. Ya, jadi mama dalam satu dan 3 minggu, berarti total pengobatannya cuma dalam 3 bulan, pengobatannya 3 minggu ya. Jadi bulan pertama, 1 minggu pertama minum obat full, kemudian 3 minggu setelahnya tidak minum obat. Bulan kedua, 1 minggu pertama dia minum obat full, ya kan? Kemudian 3 minggu setelahnya tidak minum obat. Begitu seterusnya sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan baru berhenti. Ya, nah itu penjelasan singkat tentang linear. Oke. Nah, selanjutnya, seorang perempuan usia 50 tahun ya kan datang dengan keluhan bercak merah disertai sisik tebal di dekat kulit kepala, siku, dan lutut serta punggung sejak 1 tahun yang lalu. Pasien juga menderita dislipidemia pada pemeriksaan fisik ya kan dalam batas normal. Nah, status dermatologisnya didapatkan plak eritem multiple lentikuler hingga dengan plakat dengan adanya skuama yang sedang sampai kasar berlapis. Nah, uji manual kulit untuk kasus ini adalah, nah ini dia adalah psoriasis ya. Kalau psoriasis, nah itu dia sign and symptom-nya adalah plak skuama tebal berlapis. Nah ini ya, plak ya kan, dia skuama tebal berlapis. Kita. Nah, predileksi dari psoriasis itu di daerah lipatan. Ya, nah ini kan lipatan kepala, kepala di belakang sini, siku, lutut. Nah, daerah ada tonjol-tonjolannya itu. Nah, itu dia predileksinya di situ. Nah, ya, sedangkan pada pemeriksaan fisiknya ada yang namanya Auspitz sign. Ada yang namanya fenomena tetesan lilin atau candlework sign. Ada fenomena Kopner. Nah, Auspitz sign itu seperti ini ya. Dikerok skuamanya, ya kan? Nah, ternyata ada bintik-bintik merahnya. Ini namanya Auspitz sign. Kalau Kopner fenomena itu kalau umpama darah lesinya kena gitu ya, kegores. Nah, tidak lama dia nanti akan membentuk seperti goresannya. Gitu ya. Terus ada candle box sign. Candle box sign itu kalau mama kita shred itu kayak ada sisik yang keluar. Ya. Nah, jadi jawabannya ini yang Kopner ya. Jadi ada Auspitz, Kopner, dan candle box sign. Nah, untuk klasifikasi psoriasis, ya kan? Nah, itu kita bisa menggunakan rule of nine yang pada luka bakar, gitu ya. Atau kalau umpama bingung, kita pakai metode telapak tangan. Satu telapak tangan luas seluas telapak tangan kita itu adalah 1%. Yang umpama di sini telapak tangan, di sini telapak tangan, di sini telapak tangan. Nah, 3 kan? Berarti 3%. Ya, jadi kalau umpama ringan, dia kurang dari 3% ya. Kalau sedang 3-10%, kalau berat lebih dari 10%. Nah, pada pemeriksaan penunjang ya kan. Nah, itu wajib kita menggunakan histopatologi ya kan. Kita cek gitu ya. Nah, itu biasanya didapatkan adanya akantosis atau penebalan epidermis. Nah, terapinya biasanya kita menggunakan kortikosteroid, tapi kortikosteroid itu kan ada derajatnya ya. Biasanya ada yang low, ada yang medium, ada yang poten, ada yang super poten. Nah, biasanya kalau pada psoriasis kita menggunakan yang super poten. Jadi nama obatnya adalah clobetasol. Gitu ya. Clobetasol 0,05%. Nah, lesi luasnya kalau mama dia memang agak berat, berarti kita boleh pakai PUVA. PUVA itu disinar, jadi ya disinar pakai ultraviolet. Ya, kalau berat bisa kita tambahkan methotrexate. Tapi kalau yang sedang berat ini ranahnya biasanya kita rujuk ke spesialis. Ya, kita. Nah, ini adalah gambaran. Jadi psoriasis itu tergantung letaknya. Kalau letaknya di badan namanya psoriasis vulgaris, ya kan? Kalau di lipatan seperti ini namanya flexurosa. Kalau mama ada nanahnya, ya kan? Nah,
Mata psoriasis pustulosa. Nah, kalau umpama bintik-bintik hampir di punggungnya, namanya psoriasis gutata. Ya, itu macam-macamnya saja. Itu terapinya sama. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Mas, permisi mau tanya. Hah? Saya itu masih bingung. Kata kuncinya kalau di soal untuk membedakan tinea capitis yang tipe carrion sama favus biar nggak ketuker itu gimana? Carrion sama favus. Ya. Nah, kalau umpama favus itu adalah, bentar, tadi ada gambarnya ya. Nah, ini ya. Nah, kalau dia tipenya favus itu ada krustanya. Jadi dia bukan inflamasi lagi, tapi sudah mulai ada krustanya. Jadi mulai ada kayak kropeng-kropengnya gitu. Tapi kalau mama tipe carrion, dia cuma inflamasi, jadi merah aja. Gitu. Itu bedanya kalau umpama dari segi dermatologisnya. Ya. Jadi kalau mau tipe favus, ya kan, dia ada krusta. Jadi sudah mulai ada krusta, ya kan, yang lumayan agak tebal. Krusta itu didapat dari mana? Ya proses inflamasi. Jadi sebelum favus pasti carrion dulu. Gitu ya. Pasti carrion dulu. Jadi carrion itu dia cuma inflamasi aja. Inflamasi, ya kan? Nah, kemudian sering kita kopek-kopek, ya kan? Gatel di garuk-garuk, akhirnya lecet, ya kan? Luka, kemudian timbul, nah itu tadi borok atau krusta lama-lama. Berarti kalau di soal itu ada pustulnya, ada walaupun nggak ada mosi odornya sudah dianggap favus ya? Iya. Kak, tapi belum gimana? Kalau di soal itu ada pustul, ada Hmm? apa krusta, tapi nggak ada kata kunci yang mosi odor itu loh mas, yang bau Oh, tikusnya itu yang nggak bau ada. tikusnya. Iya, berarti Nah, udah favus itu. iya, udah favus, Dik. Oh, ya udah pak, makasih. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Apakah diagnosis pada kasus di atas? Sama ya, selulitis. Terus laki-laki 25 tahun bercak coklat di dada lengan sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal terutama saat berkeringat. Ada pada regiotorak, tangan, ada makula, hiperpigmentasi, skuama halus berbatas tegas. Pada pemeriksaan penunjang ada KOH, hifa pendek, bergerombol spora. Nah, ini ya, diagnosisnya apa? Ini pityriasis. Ya, panu. Jadi panu itu nggak selalu hipopigmentasi. Dia juga bisa hiperpigmentasi. Kuncinya adalah dia pasti ada makula yang tertutup skuama halus berbatas tegas. Beda ya sama tinea tadi. Kalau tinea tadi kan samping-sampingnya ada peninggian. Ya, beda. Meskipun ada sama-sama ada skuamanya, tapi glutinea pasti ada peninggian. Sehingga dia nanti akan membentuk yang namanya central healing. Gitu ya. Nah, kalau pityriasis versicolor atau panu, ya kan? Nah, lini pertamanya adalah obat jamur golongan A azot. Ya. Nah, ini ya ketokonazol. 2%, sorry, 2% kita kasih krim. Ya, clindamycin ini antibiotik. Ya, clindamycin ini biasanya kita berikan pada pasien yang akne. Ya, karena dia bentuknya topikal berarti akne yang derajat ringan. Nystatin drop jamur, tapi biasanya kita berikan pada candida ya. Candida biasanya kita kasih ke candida oral. Mometasone itu salah satu steroid ya kan. Desonid juga steroid di mana steroidnya yang lumayan agak tinggi ya, yang poten ya. Gitu. Oke, ini keterangannya ya. Jadi kalau pityriasis versicolor itu disebabkan karena Malassezia furfur. Ya,
Kemudian ada makula hipo atau hiper tadi, ada squama halus. Dan gatal ketika berkeringat. Jangan terkecoh sama gatal ketika berkeringat ya. Karena tinea pun kalau umpama dia kena keringat, pasti dia juga akan gatal. Gitu. Jadi hafalin yang tipe dermatologis, ya kan? Jangan lupa dihafalin KOH-nya. Jadi kalau KOH-nya dia pasti gambarnya hifanya pendek, spora bulat bergelombol atau istilahnya kayak spaghetti and meatball, kayak mie ayam bakso, nah, kayak gitu ya, gampang ini. Terus kita periksa menggunakan lampu wood, didapatkan kuning keemasan atau istilah gampangannya peti kemas ya, jembatan keledainya, yaitu pityriasis kemas kuning keemasan. Terapinya pakai itu konazol. Ya, ini ya golongan azon. Berapa hari? Umumnya sih 14 hari ya, 2 minggu biasanya kita kasih. Gitu. Nah, kalau umpama nih lesinya sedikit ya kan, nah, boleh kita kasih cuman krim aja seperti tadi ya. Tapi kalau lesinya banyak ya kan, seperti kalau mama ini ya kan, nah, ya kan lesinya kan banyak ya. Nah, kalau mau kita kasih krim sekali pakai krimnya habis ya toh. Nah, mosok sekali pakai beli terus ya. Nah, jadi mending kita pakai yang oral ya. Gitu. Jadi tergantung seberapa banyak. Kalau dikit krim oke, kalau mau banyak kasih oral. Gitu ya. Terus ini. Oke, ini soalnya sama kayak seperti nomor 1 ya. Kasus madu dia adalah yang impetigo gustosa. Nah, pemeriksaan penunjang, nah kalau dia Streptococcus, maka pemeriksaan penunjang yang kita gunakan adalah pemeriksaan gram. Ya, jadi kita cek pemeriksaan gram. Gitu, karena penyebabnya adalah Streptococcus. Ya, gitu. Kalau Gimsa ini biasanya pada varicella, ya, herpes, zoster, kayak gitu-gitu, herpes. Ya, itu Gimsa biasanya. KOH ya jamur-jamur, histopatologi sebagian banyak ya, bisa kondiloma, psoriasis tadi, kemudian apalagi sel-sel kanker ya kan, kanker kulit kayak basal sel karsinoma, squamous cell karsinoma, nah itu pakai histopatologi ya. Oke, lanjut. Seorang laki-laki usia 30 tahun bercak merah pada tungkai kanan pernah tertusuk. Nah, ini sama kayak soalnya ya. Nah, ini adalah selulitis. Nah, selulitis penyebabnya apa? Nah, crescent tadi. Ya, krustosa, kemudian ektima, kemudian selulitis, erysipelas, phlegmon. Ya kan? Termasuk kan crescent tadi. Berarti dia penyebabnya SBHA, Streptococcus beta hematus grup A. Maka pemeriksaan penunjangnya kita pakai yang gram. Ya, gitu. BTA ini pada itu morbus Hansen ya atau lepra. Tuh. Sang tes ini pada herpes ya, herpes. Oke, Gimsa sang tes itu herpes. Oke. Lanjut ya. Seorang perempuan usia 30 tahun datang dengan keluhan kutil di kelamin sejak 1 bulan yang lalu. Nah, pasien pernah berhubungan dengan pacarnya sejak 2 bulan yang lalu. Fisiknya normal, didapatkan papul keabuan multiple miliar. Nah, diagnosisnya apa? Nah, ini khasnya. Nah, seperti kayak bunga kol kan, papul keabuan multiple. Multiple berarti banyak, seperti bunga kol ya. Berarti dia kondiloma acuminata ya kayak gini ya. Nah, papul multiple banyak, nah, seperti bunga kol ya. Nah, ini. Jadi kalau mama kondiloma acuminata itu penyebabnya adalah HPV 6 dan 11. Ya, sedangkan kalau 16, 18 itu adalah CA cervix. Ya, jangan sampai kebalik.
Ya, tipe HPV itu human papillovirus itu lumayan banyak ya jenisnya ya. Nah, jangan sampai kebalik. Jadi dia nanti gambarannya dia akan papul-papul ya kan. Kemudian ada plak hiperkeratosis, gambarnya seperti bunga kol atau janur ayam ya. Terus penunjangnya kita bisa yang sederhana kita pakai asam asetat ya kan, didapatkan adanya acetoin. Gitu. Untuk tata laksanya ya kan singkatannya lilin tika bertoksin ya tahu. Kalau lilin berarti tinctura, pedofilin, tika berarti pakai TCA, bertoksin berarti pseudophilonotoksin. Atau kita bisa langsung bedah, jadi langsung diambil kutilnya ya. Bisa menggunakan bedah beku atau cryosurgery, eksisi langsung dicoba langsung pakai scalpel atau di listrik ya. Nah, itu bisa. Nah, ini kalau kondil ya. Terus ulcus molle sama ulcus duru. Ulcus molle dia nyeri apa enggak? Kira-kira. Nyari, Mas. Nyeri ya. Jadi istilahnya gampangannya monyet ya. Jadi mole nyeri. Jadi kalau ulcus molle jadi dia ada kayak ulcus di daerah genitalnya, ya kan dianya nyeri. Ya. Terus dasarnya apa? Dasarnya biasanya kotor. Ya, pil ulcus molle dasarnya kotor. Sedangkan kalau ulcus durum, ya kan, dia bersih dan tidak nyeri. Jadi ulcus durum itu merupakan sifilis stadium 1. Ya. Jadi dia sifilis stadium 1 itu biasanya gambarnya ulcus durum dulu. Kalau stadium 2 biasanya sudah kena badannya. Kalau 3 sudah berat ya. Ya, bisa sampai ke jantung juga. Gitu. Ya. Kalau herpes itu genital yang kan terbagi menjadi 2 ya. Ada HSV tipe 1, ada HSV tipe 2 ya kan. Gampangannya kalau mama Miss V gini 2 ya. Berarti kalau HSV 2 dia nyerangnya di daerah genital. Ya. Ya, karena Miss V gitu ya, gampangannya gitu. Nah, berarti genital. Berarti kalau HSV 2 dia genital. Sedangkan kalau HSV 1 dia di oral ya mulut. Nah, itu sekilas. Oke, lanjut. Seorang laki-laki, nah ini diulang lagi ya tadi ya. Nah, diagnosis pada kasus di atas adalah impetigo crustosa ya, sama diulang lagi. Terus ini laki-laki usia 20 tahun datang dengan keluhan bercak merah, sisik kekuningan di daerah lipatan hidung. Alis belakang telinga terasa gatal sejak 1 bulan yang lalu. Pasien juga melakukan adanya ketombe di kepala. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, status dermatologisnya ada skuama kekuningan ya, selapis berminyak pada regio facialis et retroauricularis, plak eriten, multiple lenticular ada skuama kekuningan. Nah, diagnosisnya apa? Ini adalah dermatitis seboroid. Ya, kalau seboroid, nah ini berarti kekuningan berminyak. Kalau aku apanya gitu, kekuningan berminyak, ya kan? Biasanya memang kenanya di daerah facialis. Gitu. Jadi kekuningan berminyak. Ya, beda sama ini. Dia memang kekuningan, tapi bentuknya dia krusta. Jadi dia nggak berminyak. Gitu ya. Gitu. Nah, ini ya, dermatitis seboroid. Jadi dermatitis seboroid itu disebabkan karena hiperproliferasi kelenjar sebasea. Di kelenjar keringat, kelenjar sebaseanya, ya kan, lemaknya itu dia hiperproliferasi, jadi dia membelah terus, dia semakin tebal. Gitu. Jadi penyebabnya ini malasesia, petiropium ovale ini. Kemudian predileksinya di scalp. Scalp itu adalah kulit-kulit kepala sini ya. Nah, tadi kan disoalkan juga ada seperti kayak ada ketombenya. Jadi scalp itu sini. Ya, kulit kepala luar ya. Kemudian daerah wajah. Ya, terutama di sini adalah nasolabial ya, tadi lipatan sini
ya kan? Sampai bawah sini ya, daerah mulut dengan hidung. Itu. Jadi skuamanya kuning berminyak. Ya. Nah, terapinya apa? Kita kasih kortikosteroid. Ya. Nah, yaitu kita kasih kortikosteroid karena dia di lipatan, ya kan? Nah, di lipatan ini kita nggak boleh menggunakan kortikosteroid yang terlalu poten. Jadi kita menggunakan kortikosteroid yang ringan saja. Kenapa? Kayak daya serapnya di daerah lipatan ini lebih cepat dibandingkan kita kulit pada umumnya sini atau wajah. Pokoknya daerah lipatan sini ya. Terus kemudian daerah mata lipatan sini. Nah, itu mukosanya lebih tipis. Gitu ya. Sehingga kita hanya perlu kortikosteroid yang rendah saja, yaitu hidrokortison. Gitu ya. Terus kalau umpama nih ternyata didapatkan ada jamurnya bareng sama jamurnya, ya sudah ya, kita kasih ketoconazole shampoo atau sampo selenium. Ya, biasanya sih ini kan di scalp-nya ya. Nah, tadi kan pasien ini kan juga ada sisiknya ya di kepalanya, gitu ya. Nah, ada mengeluh ketumbi di kepala ini ya. Jadi boleh kita tambahkan itu. Oke, lanjut. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya. Misi Mas mau nanya. Iya, silakan. Mas, kalau misalkan pemeriksaan kayak tinea terus PVC itu kan ada pemeriksaan KOH sama Wood, Mas. Nah, itu Hah? dari 2 pemeriksaan itu yang lebih dulu dilakuin itu Wood dulu atau KOH dulu atau bagaimana nih, Mas? Makasih, Mas. Ya, kalau umpama yang mau dilakuin lebih dulu antara KOH dengan lampu wood. Kalau secara klinis ya, Dek, ya, lampu wood itu enggak semuanya ada. Jadi biasanya kita pakai KOH dulu. Gitu. Ya, enggak semua punya lampu wood. Jadi kalau mama di soal, biasanya pilih salah satu atau duanya. Nah, kalau umpama ditanya, ya kan, apa yang paling bisa menentukan perbedaannya? Kalau aku jawabannya KOH. Ya, jadi suruh milih antara KOH sama lampu wood, jawabanku KOH. Gitu ya. Gitu. Kecuali kalau umpama memang dia bukan penyebabnya jamur. Kalau penyebabnya jamur, KOH dulu, baru lampu wood. Gitu. Kayak bukan kalau umpama yang bukan penyebab jamur, contoh itu eritrasma. Nah, eritrasma kan itu kan kita lakukan pemeriksaan lampu wood. Ya, lampu wood nanti didapatkan gambarannya kayak coral red merah bata. Kayak gitu. Ya, menjawab pertanyaannya? Nggih, sampun, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ya. Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan ada ruam-ruam merah pada daerah bokong sejak 1 minggu yang lalu. Pasien dalam kesehariannya selalu menggunakan popok atau diapers. Pada pemeriksaan, nah ini ada plak erytem, skuama berbatas tegas, dan papula satelit. Multiple pada pemeriksaan KUH didapatkan blastospora. Nah, ini jelas ya. Nah, bahwasanya dia KUH-nya dia positif. Blastospora, dia kan kandida ya. Kandida kan pseudohiva, budding yes, blastospora. Nah, berarti dia penyebabnya adalah kandida. Nah, gitu ya. Nah, kontak alergi biasanya dia gimana? KUH-nya negatif. Jadi kita pasang popok gitu ya. Nah, ternyata gatal-gatal. Ya, di KUH negatif. Berarti dia dermatitis popok kontak alergi. Ya. Nah, ini ya kandida ya. Jadi kalau mama kandida ya kan semuanya sama ya. Sign and symptomnya semua kandida sama. Gitu. Jadi tergantung letaknya saja. Ya. Nah, sign and symptomnya adalah dia bentuknya pasti makula, plak eritem, ya kan? Nah, ini yang paling penting. Lesinya satelit atau hands and chicken, gitu ya. Jadi dia lesinya satelit corin bivermis atau hands and chicken. Beda lagi ya. Jadi tinea ada peninggian
dan ada central healing. Kalau pityriasis, jadi makula papul ada squama tipis. Kalau candida, lesi satelit. Nah, ini wajib hafal ya. Biasanya dibolak-balik toh. Tuh, lah penunjangnya ini ya, ada hifa semu atau pseudo hifa, sel ragi atau yes dan blastospora. Nah, kalau memang penyebabnya ya kan dermatitis popok ya kan, pengobatannya tetap kita menggunakan azol ya. Jadi ketoconazole. Jadi kita salepi. Itu sambil kita edukasi tentang diapersnya ya. Sering-sering diganti. Jangan nunggu penuh dulu baru diganti. Ya, diedukasi. Ya, sering-sering diangin-angin. Jadi kalau mama tidur dibuka ya kan, diangin-angin gitu. Nah, baru dipasang lagi. Ya, biar tidak kena dermatitis popok. Nah, kalau umpama dia di mulut, ya kita kasih nistatin ya. Nah, nistatin drop 100.000 international unit. Ya. Nah, kandidiasis oral itu beda dengan leukoplakia ya. Kalau kandidiasis oral itu dia sama kayak leukoplakia, bedanya kalau mama dikerok aja. Kalau kandidiasis oral, kalau mama kita kerok, ya kan, kandidianya, dia pasti akan lecet, luka, dan berdarah. Gitu. Sedangkan kalau leukoplakia, kamu kerok itu susah. Jadi dia nggak bisa dikerok, susah. Gitu ya. Nah. Oke, lanjut. Selanjutnya, laki-laki usia 5 tahun ke puskesmas bercak putih di punggung sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai rasa gatal terutama saat berkeringat. Ya kan? Pada pemeriksaan dermatologis didapatkan gambaran seperti ini. Nah, ini jelas ya. Ini jelas seperti psoriasis ya. Nah. Terus soalnya apa? Oh, ada soalnya. Nah, ini jelas pityriasis ya. Diagnosisnya pityriasis ya itu. Nah, nanti tergantung nanti soalnya ditanyain apa ya. Nah, dia ditanyain tentang etiologikah, pemeriksaannkah, kan? Atau terapikah. Tadi sudah ya dibahas kita atas. Nah, ini pertanyaan yang tadi ya. Nah, dari urutannya sudah kita lihat ya. Berarti kita lakukan KOH dulu baru lampu. Nah. Terus selanjutnya ya, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan adanya botak pada kepala sejak 2 minggu yang lalu. Keluhan disertai rambut patah, gatal, serta keropeng dan nanah. Nah, ini ada keropeng dan nanah. Ternyata pada pemeriksaan fisik adanya alopecia 3 cm, area temporal pustul krusta. Nah, ini sudah ada krustanya. Ya toh? Nah, di kulit kepala. Diagnosisnya apa? Nah, ini fafus ya. Jadi clue-nya di krusta. Ya. Jadi kalau cuma peradangan tok seperti yang ditanyain teman tadi, berarti dia yang carrier. Ya, black dot berarti yang hitam-hitamnya. Kalau grepet berarti bersisik ya, ada abu-abu. Gitu. Nah, jadi tidak harus ada baunya, ya kan, mau si odornya atau bau seperti tikusnya tidak harus. Yang penting kalau dia kusta, nah berarti dia mengerti ke arah tipe yang fafus. Misalnya kalau carrion berarti tipenya inflamasi. Itu ya. Oke, selanjutnya timbul becak. Oh, ini soalnya sama kayak tadi ya. Nah, soalnya tadi, tapi yang ditanya adalah pemeriksaan yang mendukung. Nah, ini kan soal yang tadi kan. Tapi tampak lebih aktif tertutup squama tipis. Berarti dia di tinea. Nah, tinea tadi ada cirinya apa? KOH-nya pemisahnya. Dia hifanya panjang, sejati, atau antrospora. Ya, nah ini ya. Antroconidia. Jadi hifanya sejati dan bersepta. Nah, ini ya. Jadi jawabannya yang B.
HIV-nya panjang benar, tapi di sini ada budding yes. Salah ya, budding yes ini miliknya kan Candida. HIV pendek berbentuk huruf IVJ dan spora berbentuk bulat. Nah, ini adalah spaghetti and meatball. Ini adalah miliknya Panu atau Pityriasis versicolor. Budding yes. Nah, ini benar pseudohiva. Ini benar juga. Oh, maksudnya ini adalah budding yes pseudohiva, ini miliknya Candida ya. Nah, hiva bersepta ini benar miliknya Tinea, pseudohiva miliknya kan Candida. Ya, jadi yang semuanya milik Candida yang B. Ya. Semua yang milik Tinea adalah yang B. Sampai kuali-kuali ya. Gitu ya. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Seorang bayi perempuan usia 3 bulan datang dengan keluhan bercak merah disertai dengan luka lecet di kedua pipi. Sejak 1 bulan yang lalu, ya kan, pasien juga mulai sering menggosok pipinya karena gatal. Ada asma, riwayat asma. Ibu sering bersin, ada riwayat alergi ya. Ada Danny Morgan sign, ya kan? Lain-lain dalam batas normal. Nah, ini adalah kalau masalah-masalah seperti ini, ya kan ada riwayat atopi, ya kan, diagnosisnya jelas ya, dia lebih ke dermatitis atopi, ya kan. Kalau kita mendiagnosis dermatitis atopi, biasanya yang kita pakai adalah ini kriteria Hanifin-Ratska. Nah, kriteria Hanifin-Ratska ini yang sering kita gunakan. Ya, jadi kalau mama dermatitis atopi atau eksema, ya kan, dia di riwayat keluarganya pasti ada riwayat atopi keluarganya, entah apapun itu, asma, rinitis alergi atau apapun itu, ya. Tuh. Kemudian gejalanya pasti ada makula papul gatal. Kalau pada bayi biasanya kenanya pada daerah pipi. Kalau anak-anak pada daerah flexor. Flexor itu adalah daerah lipatan tangan, gitu ya. Terus dewasa itu di daerah punggung tangan atau kaki, daerah sini biasanya ya. Terus untuk kriteria diagnosis yang paling sering kita gunakan adalah kriteria Hanifin-Ratska ya. Jadi Hanifin-Ratska nanti dibaca ya, ada kriteria mayor dengan kriteria minor. Di mana kriteria mayor biasanya minimal 3 ya. Jadi ada 3 kriteria mayor. Nah, biasanya kita boleh mendiagnosis dia dermatitis atopi. Untuk pemeriksaan penunjang dermatitis atopi ya kan karena dia lewat alergi, maka biasanya kita menggunakan skin prick test atau uji cukit kulit. Nah, bahasa Indonesia uji cukit kulit atau skin prick test. Terus kita kalau mama nggak ada, boleh ini keduanya bisa pakai darah ya. IgA res. IG ini adalah reseptor imunologi kita yang fokus terhadap alergi ya. Kemudian ada eosinofil darah juga. Dilihat eosinofilnya meningkat atau tidak. Terus terapinya adalah jaga kelembapan kulit. Ya, ini kalau non farmakologinya. Jadi dikasih Vaseline. Ya, supaya tidak terlalu lembab. Terus sistemiknya berarti kita menggunakan histaminnya untuk gatalnya. Nah, kemudian kalau memang agak banyak, baru boleh kita kasih kortikosteroid. Kalau topikalnya, ya bisa boleh kita kasih kortikosteroid topikal atau emollient ini adalah Vaseline tadi ya untuk melembabkan kulit. Gitu. Kalau anak-anak biasanya kita menggunakan hidrokortison, kalau memang dewasa biasanya kita menggunakan yang agak tinggi, biasanya kita pakai betamesaton atau desoximetason. Itu boleh. Kalau umpama ada infeksi sekunder, jadi kalau umpama nih di lukanya ya kan ada kayak papulnya, sudah ada pustulnya, boleh kita tambahkan antibiotik. Nah, ini adalah dermatitis atopi. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Dek? Mas mau nanya lagi. Tadi kan kalau yang terapinya PVC itu ketokonazol per oral 200 mg ya Mas. Nah itu emang pertama
semisal ada yang sakit PVC itu emang langsung pertama dikasih per oral atau tergantung kalau misalkan lesinya dikit dikasih topikal atau gimana ya, Mas? Ya, Dik, tergantung lesinya biasanya. Kalau dikit, ya kan kita kasih topikal, ya kan? Kalau umpama dia memang banyak, kita kasih per oral. Jadi biasanya di soal, biasanya kan di regio mana gitu ya. Kalau umpama di soal regionya cuma satu dan dia cuma lesinya dikit gitu ya. Nah, bahayanya kita kasih topikal. Jadi tergantung jawaban sama soalnya, gitu ya. Nah, kalau umpama memang dikit, kita bisa kasih yang sampo tadi. Ya, sampo seleum sulfida. Nah, itu sebenarnya lini pertama topikalnya itu sampunya itu, bukan krimnya. Gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Lini pertama topikal itu malah sampo selenium sulfida. Ini. Ya, ini kalau mama lini pertama topikal. Tapi kalau mama tidak ada ya golongan azol. Tapi biasanya kalau di soal-soal biasanya langsung golongan azol. Gitu. Jadi tergantung lesinya. Ya, gitu. Kalau jawabannya krim, otomatis dikit, gitu ya. Option. Oke, ada sanggahan, Dik? Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Oke, lanjut ya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun datang ke puskesmas, ya toh, dengan keluhan bintil-bintil merah pada dagu, ya kan, daerah janggut. Keluhan disertai dengan adanya gatal, ya kan. Nah, pada status dermatologis didapatkan mandibulanya tampak seperti gambar. Di KOH ternyata ada hifa panjang bersepta dan spora. Nah, ini ya, hifa panjang bersepta dan spora ya. Ini adalah antrospora ya. Berarti dia ngarahnya ke tinea. Diagnosisnya apa? Berarti tinea. Nah, berarti kita metode eliminasi aja kita sudah tahu ya, bahwasanya ini adalah tinea. Nah, tinea Barbe ya. Barbe atau facialis. Nah, kita lihat predileksinya, ya kan? Nah, kalau predileksinya di janggut, ya berarti Barbe ya. Kalau sama daerah sini, ya kan? Berarti facialis. Ya, ini kan di janggut ya, tinea Barbe. Oke. Lanjut. Jadi keterangannya sudah ya, keterangannya sama, cuman beda lokasi aja. Terus pada kasus vulgaris, gambaran mikroskopik yang tepat. Nah, kalau ini hafalannya deh ya. Jadi kalau secara histologi, ya kan, histologi vulgaris tadi kan akantolisis, ya, akantosis ya. Jadi dia ada penebalan dari sel epitel. Atau, ya kan, biasanya disertai dengan pelebaran rating. Ya, atau istilahnya adalah psoriasis. Nah, ini ya, psoriasis jawabannya. Jadi kalau ini hafalannya dia. Kalau histopatologi gitu hafalan. Nah, selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke praktek dokter umum dengan keluhan bercak putih tebal di lidah. Nah, ini ya. Putih di lidah, dikerok, nyeri, merah, dan dapat berdarah. Nah, ini seperti yang saya jelasin tadi ya. Berarti dia adalah kandidiasis oral. Atau, nah, kandidiasis oral. Nah, itu nama lainnya ini. Kandidiasis pseudomembran akut. Nah, ini kandidiasis oral ya. Gitu. Terus kandidiasis kutis berarti di badannya. Dia ada kandida di badan. Keilosis itu yang samping-samping sini, Adik. Nah, nyeri pada kayak stomatitis angularis, ya kan, di ujung-ujung bibir kita. Nah, itu nyeri. Itu keilosis. Gitu. Tapi penyebabnya adalah karena jamur. Kalau stomatitis angularis kan karena bakteri. Gitu ya. Terus eritem berarti ya merah ya. Hiperplastik kronik, hiperplasia. Jadi dia penebalan. Kronik berarti yang lama. Ya. Nah, hiperplastik kronik ini nama istilah lainnya adalah leukoplakia. Jadi ciri khasnya adalah sama kayak kandidiasis oral seperti ini. Bedanya adalah ini.
Bila dikerok dia tidak bisa. Gitu ya. Jadi bedanya adalah kalau dikerok dia tidak bisa. Sedangkan kalau kandidiasis oral dia bisa dikerok sehingga makanya dia terasa nyeri ya kan dan mudah berdarah. Gitu. Ya, itu bedanya. Jadi hiperplastik kronis ini sama kayak leukoplakia. Nah, ini adalah singkatan apa? Jembatan proteinnya ya, catatannya. Oke, terus lanjut pada kasus kandiloma acuminata. Nah, ini hafalan lagi ya. Ini secara histopatologi. Jadi kalau secara histopatologi kondil itu ada papillary epithelial squamous hyperplastic. Ya. Nah, ini ya. Hyperplastic papillary squamous epithelium. Nah, ini jawabannya yang iya. Kenapa kok bukan meta? Kenapa kok bukan ana? Ini kanker ya, Dek ya. Kalau sudah meta, sudah ana, itu pasti pengarahnya ke kanker. Ya. Nah, kalau kondil kan belum tentu dia kanker kan, dia kan cuma kutil ya. Jadi dia hiperplastik. Tuh. Terus ini pada basal sel karsinoma. Nah, ini kanker ya. Tanda mikroskopik yang tidak tepat. Nah, berarti yang salah. Nah, ini juga hafalannya. Nah, yang tidak tepat yang mana? Yang D ya, hiperplastik papillary. Hiperplastik papillary tadi miliknya kondiloma ya, miliknya kondiloma. Nah, ini ya, histopatologinya tampaknya seperti ini semua. Nah, ini juga hafalannya. Jadi kalau umpama kita membahas keganasan pada kulit, ya toh. Nah, kok ganti-ganti sini. Kalau kita membahas keganasan pada kulit, ya kan? Nah, yang kita kenal ada 3 ini ya. Ada melanoma maligna, ada basal sel karsinoma, ada squamous sel karsinoma. Kalau melanoma maligna, dia itu awalnya adalah kayak tompel gitu, Dik. Jadi awalnya itu tompel atau istilah kedokterannya ada ini. Nevus pigmentosus atau nevus pigmentosa. Ya, atau andeng-andeng bahasa Jawa nih. Ya, nah, kalau andeng-andeng ya kan atau tompel tersebut ya kan. Nah, itu kalau umpama ada perubahannya kayak gimana ini? A, B, C, D, E. Asimetris awalnya bundar jadi bentuknya oval, gak beraturan, sampingnya bordernya dia mulai tegas, warnanya mulai menghitam, diameternya tambah besar, elevating mulai yang awalnya rata dengan kulit kita mulai menonjol, terus ditambah tumbuh rambut, ditempelnya ada rambutnya. Nah, ini curiga ngarah ke keganasan. Nah, namanya adalah melanoma maligna. Ya. Kalau umpama basal sel karsinoma. Nah, basal sel karsinoma ini adalah dia bentuknya nodul mengkilat, ulkusnya kotor, ya kan? Tidak beratur. Jadi ulkusnya dia basal sel karsinoma dia itu kayak seperti gigitan tikus atau ulkus rodent tadi ya. Ada talengiektasis di sini. Gitu. Jadi memang predileksinya memang pada daerah wajah biasanya. Dan secara histopatologi dapatkan sel palisade ini atau yang ini ya. Nah, ya ini semuanya. Terus kalau squamous cell carcinoma ya kan, lesinya dia kasar, berbenjol-benjol dan dia mudah berdarah. Jadi nanti pada sel histopatologinya didapatkan sel mutiara bertanduk. Ya, nah, itu adalah untuk yang keganasan pada kulit. Gitu. Tapi tak lihat PPT-mu nggak membahas ini kok, Dek. Jadi bahasnya cuma histopatologinya ini. Jadi hafalin aja yang atas ya. Ini buat tambahan aja. Oke, selanjutnya seorang perempuan usia 30 tahun, kutil kelamin. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nah, inilah kondil ya. Pemeriksaan penunjang. Nah, jelas ya. Nah, kita asam asetat ya didapatkan aseto white positif. Tuh jawabannya. Oke, mungkin ada pertanyaan, Dik.
Ada, cukup jelas ya. Oke, lanjut. Seorang perempuan berusia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kuku kaki kanan berwarna merah, berubah warna dan bentuk sejak 2 bulan yang lalu. Pada status dermatologis, kuku di gigi 1, 2, 3 pedis dextra tampak diskromia, berwarna kuning kecoklatan dari bagian ujung distal, terangkat dari dasarnya dan hiperkeratosis subungual. Pada pemeriksaan KOH, ada hifa panjang bersepta dan spora. Nah, ini tinea ya. Nah, berarti dia ada tinea. Hifa panjang bersepta dan spora. Nah, tadi artrospora ya. Berarti dia mengalami ke tinea ungu ium. Terapi yang tepat adalah, nah tadi ya, kita menggunakan terapi denyut, ya kan? Nah, itu ada 3 ya yang bisa melakukan terapi denyut biasanya. Yang pertama adalah tinea capitis, ya kan? Terus tinea barbe, tinea ungu ium. Nah, 3 penyakit ini, ya toh, 3 tinea ini biasanya kita menggunakan terapi denyut. Nah, caranya adalah itraconazole 2 kali 200, ya kan, diminum selama 1 minggu, ya kan, dan diulang 1 bulan kemudian selama 3 kali. Ya, istilahnya adalah dia selama 3 bulan tadi ya. Jadi selama 1 bulan minumnya cuma 1 minggu, 3 bulan yang nggak minum, bulan kedua minum lagi 1 minggu, 3 bulan, 3 minggunya nggak minum sampai ke bulan ke-3. Gitu ya. Nah ini tadi ya, kecuali ini ya, capitis barbe ungu ium. Oke. Pada kasus vesikoblasa kronik, gambaran mikroskopis yang tepat. Nah, ini aku tadi sempat baca juga ya, Dek ya. Nah, ini ya kan, aku ini bingung, Dek, antara blister atau akantosis. Ya, kalau dari PPT-mu tadi yang aku baca, ya kan, nah itu bisa dua-duanya. Gitu ya. Jadi nanti tak cross check lagi ya jawaban kalau yang gambaran mikroskopik yang tepat ini. Jadi kita skip dulu. Ya. Terus lanjutnya nomor seorang anak ya kan berusia 12 bulan dibawa oleh ibunya ke praktek dokter umum dengan keluhan bercak kemerahan di bokong serta lipatan paha, ya kan, ada KOH-nya positif. Berarti disebabkan karena jamur ya. 12 bulan berarti kemungkinan karena popok ya, dermatitis popok, bahkan karena kandida. Edukasi pencegahan. Nah, ini ada gambarnya ya, ini just dermatitis popok ya. Nah, pencegahannya apa? Nah, gampangnya. Berarti ya setiap BAK BAP harus diganti ya, minimal ya 2 sampai 3 jam sekali. Gitu ya, jadi nggak perlu sampai penuh, jangan. Cukup diberi sabun dengan pH netral. Ya iya, cuman kan popoknya gimana? Ya, gitu. Jadi enggak juga ya. Yang penting dibersihkan. Gitu ya, dengan air mengalir gitu. Terus mengganti popok setiap 6 jam sekali kelamaan ya. Gitu. Oke, ini kalau dermatitis popok. Pada kasus kondisi mata, gambaran makroskopiknya yang tepat adalah, nah ini kalau makroskopiknya ya papilare ya, papul kan dia, nah, kecil-kecil. Apa bedanya dengan polip? Bedanya apa? Bedanya adalah kalau polip itu bertangkai, ya, gitu. Tampak luar sama papul, tapi kalau polip ada tangkainya, jadi dia akan lebih panjang. Kalau papillary dia cuma papul-papul aja. Ya. Oke, selanjutnya seorang perempuan usia 37 tahun gatal pada celah paha, sering kambuh, gemuk, ya kan? Dia punya obesitas.
Gluteus. Nah, ini tepi aktif central healing. Ya, ini jelas ya bahwasanya dia di tinea. Nah, terapi yang tepat adalah, nah kayak ini ya, tinea kan sebenarnya kan azol. Di sini azol nggak ada. Masa kasih albendazol? Albendazol ini berarti apa? Obat cacingnya. Nah, meskipun dia sama-sama azol, tapi kalau albendazol, ya kan? Nah, itu kan obat cacing, loh. Gitu. Ya, di kita ini pertamanya adalah Griseo fulvin. Nah, sama-sama ini tinea ya. Nah, dia ya tineanya tinea intertigrialis. Ya di daerah lipatan soalnya dia. Nah, itu sorry tinea cruris ya daerah lipat paha. Lini pertamanya adalah Griseo fulvin ya, baru golongan A azol. Oke. Soal selanjutnya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan adanya botak pada kepala sejak 3 minggu yang lalu. Rambut mata gatal sisik warna putih, ya kan? Ada alopecia 3 cm, kulit kepala, rambut sisi tampak kusam dan tidak berkilat. Patogenesis. Nah, kalau aku dari sini ya, dia curigaku adalah dia terkena tinea capitis tapi yang gray patch. Ya, jadi dia rambutnya kan patah dan ada sisik putih, kayak keabu-abuan. Ya, jadi dia tipenya yang tipe gray patch, gitu ya. Nah, makanya ya sampai akhirnya dia bisa namanya alopecia, gitu. Nah, proses ini ya kan bukan proses yang cepat, ya kan. Nah, dia patogenesisnya adalah diperantari dengan hipersensitivitas tipe 4. Jadi dia tipe yang lambat. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau patogenesis tinea, ya kan? Nah, dia diperlekatan dulu, ya kan? Perlekatan hingga dia akan menginfeksi pada lapisan stratum korneumnya. Kemudian dia akan melakukan penetrasi, ya kan, nah, pada sel-sel keratinositnya. Sehingga di sini akan timbul respon imun, ya toh? Nah, respon imun, ya kan? Nah, kalau mekanisme non imun, ya kan, dia akan tubuh kita akan memproduksi sebum atau asam lemak. Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan si jamurnya tadi. Tapi kalau umpama ya kan mekanisme imun alamiah kita otomatis ada neutrofil atau makrofag pada di daerah rambut tersebut. Ya kan? Sehingga dia nanti akan melekat pada hifa. Ya, jadi dia akan memakan hifanya tersebut. Kalau memang kuat, ya kan hifanya bisa lisis. Kalau tidak kuat, otomatis tidak bisa lisis. Ya, sedangkan kalau mekanisme imun selulernya, otomatis dia nanti akan diperantari oleh hipersensitivitas tipe lambat. Ya, tipe lambat berarti dia tipe 4 ya, nanti akan diperantari oleh sel T. Jadi tipe lambat itu dia nanti akan produksi dulu. Dia akan kenalan dulu dengan jamurnya, baru tubuh kita langsung membentuk antibodi sesuai dengan jamurnya. Gitu ya. Itu hipersensitivitas tipe lambat. Nah, jadi kalau tinea itu termasuk yang 4. Terus ya, seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gatal sela-sela jari ke-3 dan 4 dan 3 ya. Dia gatal berkeringat dan berbau. Interdigiti 4, 3 dan 4 ada skuamannya. KOH hifa panjang bersepta, tinea ya. Nah, tipe diagnosisnya yang mana? Nah, ini ada tinea yang intertrigi. Nah, dia kenanya di sela-sela jari. Terutama di sini adalah jari ketiga dan keempat. Ya kan? Atau istilahnya adalah athlete foot. Gitu kan? Istilahnya athlete foot.
Gitu. Kalau yang moccasin foot, ya kan, dia kenanya lebih ke daerah plantar pedis, yaitu telapak kaki delapaan. Nah, dia nanti akan ada visceral-visceralnya juga. Dan biasanya kalau moccasin foot dia tidak berbau. Ya. Nah, jadi jawabannya yang A. Ini soalnya sama kayak tadi ya. Ini ada soal dermatitis atopi, ya kan? Yang ditanya ada kriteria mayor Hanifin-Ratskaya. Di kriteria mayornya ya riwayat ada Danny Morgan dan gatal ya. Gitu. Jadi salah satu aja. Ibu bersin, ayah Asma kan sama-sama riwayat ya. Jadi salah satu aja cukup. Ya, dan ada kriteria gatal. Itu adalah kriteria mayor dari Hanifin-Ratskaya. Nah ini ya, nggak kelihatan ya deh ya. Predileksinya, nah ini kan di wajah ekstremitas ada pruritus, ya kan? Dari riwayat atopi juga di sini. Hanifin-Ratskaya minimal 3 mayor, ya. Terus kalau dermatitis atopi sama yang soalnya etiopatogenisnya adalah, nah ini ya Dek ya, kalau ini seharusnya kan hipersensitivitas tipe 1 ya Dek ya, jadi bukan tipe 2. Jadi kalau umpama dermatitis atopi, dia kan diperantarai oleh IgE ya, dan dia ada riwayat atopi, sehingga penyebab etiopatogenesisnya, nah, dia pasti adalah yang hipersensitivitas tipe 1. Jadi mungkin ini tipe ya Dek ya. Nah, kalau invasi jamur dermovita ini tinea. Ini kan ya pityriasis, ya kan, mutasi gen ini ini bukan ini pokoknya ya. Lepra ya. Di hipersensitivitas tipe 1. Jadi kayaknya ini tipe ya Dek ya. Lanjut. Apakah pemisahan tambahan yang dapat dilakukan? Nah, ini makin lama makin terkortison. Oh, ini sama ya. Tepinya aktif stomatitis. Ini kan tinea ya. Tinea berarti kita lakukan apa yang gampang? Yang gampang adalah KOH ya. KOH 20%. Zangsmir ini untuk herpes, ya kan? Ziehl-Neelsen ini untuk lupus. Drug-Fit mikroskop ini untuk sifilis. Ya, selain sifilis itu Dalepto, ya kan? Yang kalau kulit sifilis ya. Kemudian gram yang crescent tadi. Ini tinea. Apakah gambaran KOH-nya? Nah, ini keluhan bintil-bintil warna putih susu ini ya. Nah, terutama pada inguinal dextra sinistra, ada makula eritema, ini korin, biriformis dan lesi satelit. Jelas dia kan kandida ya. Nah, kira-kira kalau kandida KOH-nya ditemukan apa? Ya. Nah, HIV, pseudo-HIV dan blastospora ya. Gitu, spaghetti and meatball, pityriasis versicolor, HIV spanin dan Androconidia, dia tinea. HIV pendek, dia miliknya pityriasis ya. Blastospora miliknya kan Candida. Mycelium ini aku enggak tahu. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Candida. Oke, lanjut. Seorang perempuan usia 50 tahun, bercak merah sisik, kulit tebal, siku, lutut, punggung, dislipidemia. Terdapat, ini skuamanya berlapis-lapis dan di daerah lipatan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Dia adalah psoriasis vulgaris. Kalau pemphigus atau pemphigoid biasanya ada riwayat autoimun ya. Nah, jadi dia riwayat kulit tapi disebabkan karena autoimun biasanya.
Modus Hansen, Akna, Verita. Oke. Ini penjelasannya tadi ya sama ya. Selanjutnya, oke. Apakah diagnosis? Nah, ini juga sama kayak tadi soalnya ya, cuman dibalik-balik aja. Tadi ditanyain tentang pengobat apa? Pemeriksaannya, sekarang ditanyain tentang diagnosisnya. Nah, diagnosisnya kondiloma aku minata. Oh, oke, sudah selesai. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Dik. Untuk kriteria yang Hanifin Rashka itu, yang Denny Morgan itu kriteria minor, Kak. Oh, kriteria minornya. Oh, Iya, benar. jadi kemungkinan yang benar, soalnya yang nggak ada Denny Morgannya, yang A sampai D itu ada Denny Morgan. Oh iya iya. Siap-siap. Nanti aku koreksi aja ya. Makasih atas koreksinya. Bentar, tak bukanya. Kriteria mayor. Di sini ada pruritus, ya kan? Ada luka, ya kan? Luka sama ras, gatal, merah-merah pada daerah muka dan ekstensor, berarti tangannya. Ada likenifikasi, ada tendensi tawat kronik, sering kambuh. Nah, ini kemudian ada riwayat. Ya. Terus, oh iya, minornya dia Denny Morgan ya, Denny Morgan fault dia termasuk yang minor, dryness, allergic sinus, keantratis, bla bla bla. Oke, tiga. Dikritanya 3 mayor, 3 minor. Tuh, oke. Benar jawabannya ya, dia ya. Tak koreksi nanti. Nah, mungkin dari teman-teman ada koreksi lagi mungkin? Mas, Iya. boleh minta tolong. Kan ini materi DKA sama DKI itu memang tidak di Mas, tapi saya takutnya itu besok waktu ujian, soalnya itu materi waktu pelajaran kulit semester sebelumnya. Jadi boleh diingatkan mengenai materi DKA, DKI, kayak hipersensitivitasnya itu tipe berapa, terus ciri khasnya itu apa, Oh, pengobatannya itu DKA apa. sama DKI ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Tak carikan PPT-nya di DKA, DKI. Kalau DKA sama DKI itu kalau A kan kontak alergi sama kontak iritan ya. Kalau kontak iritan biasanya dia langsung gitu ya. Kontak alergi biasanya dia tipe lambat, berarti hipersensitivitas tipe 4. Kalau iritan berarti dia langsung ya. Berarti kalau langsung berarti dia lebih sifatnya, kalau iritasi berarti dia kenanya nanti bahannya nanti bisa asam atau bisa basah. Contoh kalau mau kita nyuci ya kan, kita alergi dengan deterjen, saat itu juga kulit kita akan melepuh, gatal atau merah-merah. Nah, itu namanya dermatitis kontak iritan. Gitu ya. Nah, kalau dermatitis kontak atopi, kontak alergi, dermatitis kontak alergi, ya kan, itu biasanya karena logam. Mungkin kita menggunakan jam tangan, ya kan, butuh jam tangan, ya toh. Terus habis itu kita nggak cocok sama nikel sama itunya, ya toh. Nah, nggak cocok, akhirnya kita lama-kelamaan terasa gatal. Gitu. Itu bedanya antara dermatitis kontak alergi dan kontak iritan. Gitu. PPT-nya mana? Tak, benar masih tak cari ini. Selain itu ada yang mau tanya lain? Selain dermatitis kontak alergi dan kontak iritan. Nah, Mas, boleh tanya lagi? ya, silakan. Kalau kusta tipe PB itu pigmennya itu pasti hipopigmentasi. Makulanya maksudnya. Makulanya
dia bisa sebenarnya adik ya, bisa hipo bisa hiper, tapi kebanyakan yang tampak itu adalah hipo gitu. Makanya kalau DD-nya kusta itu pasti akan dia mengarah ke 3. Nah, kusta terus vitiligo sama pityriasis versicolor atau panu. Jadi DD-nya pasti mengarah ke 3 ini. Bedanya apa? Cuman beda dari gatal sama nyeri, hipoestesianya. Gitu ya. Jadi kalau memang dia kusta, ya kan, dia hipoestesia. Jadi dia sudah nggak terasa, jadi nyerinya dia akan berkurang, ya kan, dan dia tidak gatal. Kalau umpama dia panu, dia pasti akan gatal, tapi tidak hipoestesia, gitu ya. Kalau vitiligo itu tidak dua-duanya. Jadi tidak hipoestesia maupun tidak gatal. Siap, Mas. Makasih. Sama-sama. Nah, ini yang tadi yang tanya DKA, DKI ya. Nah, jadi kalau mama DKA tadi ya, jadi dia alergen, jadi hipersensitifnya dia tipe 4. Ya, jadi dia gatal, papul, eritem, dan onsetnya pasti akan lebih lama. Karena tipe 4 kan dia tipe lambat. Ya, jadi hipersensitivitas kan ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kalau 1 gampangannya alergi ya. Tipe 2, nah itu biasanya mengarah ke darah-darah. Di kayak talasemi, aplastik, terus apa lagi ya? Pokoknya yang darah-darah. Ya, nah, itu biasanya tipe 2. Sedangkan tipe 3 itu ngarah ke autoimun. Contoh sindroma nefritik, terus SLE, kayak gitu-gitu. Nah, itu tipe 3. Kalau tipe 4 dia tipe yang lambat. Kalau di kulit dia contohnya DKA, terus ada tadi itu apa? Tinea, terus kalau di paru-paru dia bisa TB. Nah, itu hipersensitivitas tipe 4, tipe lambat. Ya, sedangkan kalau iritan, dia langsung mengiritasi. Jadi kalau memang kena, ya sudah langsung perih, gatal, gitu ya. Nah, jadi dia pokoknya menit sampai dengan jam. Gitu. Baik, Mas. Makasih. Sama-sama. Ya, terapinya sama ya, kasih steroid. Jadi kalau mama terapi kulit itu gatal, kasih antihistamin, ya toh. Kalau umpama gak gatal, ya kan, dia lihat dulu dia bentuknya apa. Kalau mama dia ada busnya ya dikasih antibiotik. Kalau jamur ya anti jamur, gitu toh. Nah, dari kalau selain itu ya steroid ya. Gitu. Main steroid terus kalau mama kulit itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau memang nggak ada, saya tutup dulu ya, Dek, ya. Semoga ilmu yang tak share bermanfaat. Ya kan, kalau mau tanya-tanya silakan.